Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai identitas trigonometri. Dengan saya sendiri, Aprilia Blesi, NIM 2202 10 10 10 56. Dan anggota lainnya bernama Rizky Fauzi dengan NIM 2202 10 10 10 49. Aisyah Fitri 2202 10 10 10 53. Ali Rijal Syahrudin 1902 10 10 10 56. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama tentang koordinat polar dan kartesius, yang kedua identitas kebalikan, ketiga identitas perbandingan, dan terakhir identitas Pitagoras trigonometri. Yang pertama koordinat polar dan koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat polar itu dinyatakan dengan R, theta. R ini dia menandakan hipotenusa dari, misalnya kalau kita punya koordinat kartesius kan X, Y. Nah, R-nya ini adalah, R-nya ini, R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk bagian sini, ini merupakan perputaran dari sudutnya itu sendiri dalam satu lingkaran gitu. Terus gimana kita mengkonvert dari polar ke kartesius dan kartesius ke polar? Kalau polar ke kartesius, X-nya ini kita bisa lihat dari gambar. Kalau misalnya R ini kan hipotenusa. Nah, kalau misalnya mau cari X-nya ini, kita sama dengan R dikali cos theta. Sedangkan kalau Y-nya itu sama dengan R kali sin theta. Sedangkan untuk kartesias ke polar eh, diketahui koordinat kartesiusnya X, Y. Maka R-nya tadi sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tan tetanya itu sama dengan Y per X, dengan X tidak sama dengan 0. Nah, di sini Nah, di sini koordinat polarnya kita tahu kalau misalnya bentuknya kan R, theta. R, theta. R-nya kan berarti sama dengan 2. Gimana caranya, Cum? Kalau tetanya sama dengan 30 derajat. Nah, kita tahu kalau misalnya kita mau cari koordinat kartesius sama dengan akar 50. Akar 50 sama dengan akar 5 kali 5 kali 2. Berarti R-nya sama dengan 5 akar 2. Kita udah tahu R-nya
sorry. Di R-nya itu sama dengan 5 akar 2. Nah, buat cari tan-nya, buat cari derajatnya atau tetanya, itu kita bisa cari dari tan teta. Tan teta kan dari Y per X. Nah, Y-nya negatif 5. Terus X-nya negatif 5. Sama dengan 1. Nah, tan teta sama dengan 1. Jadi, derajat tan yang hasilnya 1 adalah 45 derajat untuk di kuadran 1. Gitu. Kalau misalnya diminta kalau misalnya minta di derajat 1 berarti dia pakainya 45 derajat. Kalau misalnya di kuadran lain yang nilainya 1 kan ada 180 derajat ditambah 45 berarti 225 derajat. Kalau misalnya diminta di kuadran 3, kita pakainya 225 derajat itu. Sekarang pakai yang 45 derajat. Jadi koordinat polarnya kita bisa tulis 5 akar 2, 45 derajat. Nah, kalau misalnya kita bikin grafiknya ya, atau di bentuk koordinat polarnya, bentuknya ini kayak gini. Terus habis itu di sini sebanyak, ini kan tetanya itu 45 derajat. Teta sama 45 derajat. Dan panjang R-nya adalah 5 akar 2. Gini. Silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Lanjut buat pertanyaan nomor 3, koordinat Kartesius 0,4 menjadi koordinat Sebentar, polar. Mbak. Nomor 2. Boleh digambarkan lagi? Ini, Pak. Nggak ada yang nanya ini. Mohon instruksi, Pak. Saya. Silakan. Kalau menurut saya, kalau gambarnya seperti itu tidak sesuai, Mbak. Soalnya kan tadi titik koordinatnya itu E, Y berada pada negatif 5, negatif 5. Seharusnya berada pada kuadran ketiga, kan? Ya, benar. Ya, sorry. Oke, terima kasih. Ya, karena ada tadi koreksinya di kuadran 3, jadi kita pakai yang di kuadran 3. 5 akar 2. Apa bisa dilanjutkan? Ya, silakan. Kemudian untuk yang nomor 3, ubah koordinat Kartesius 3,4 menjadi koordinat polar. R-nya kita bisa cari dari akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, ditambah 4 kuadrat 16. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian untuk cari sudutnya dari tan theta.
sama dengan Y per X sama dengan 4/3. Derajat berapa yang hasil tannya itu 4/3. Nah, itu derajatnya adalah 53 derajat. Sebenarnya ini nggak pas 53 derajat, tapi secara umum kita ketahui kalau misalnya tetanya bisa kita estimasikan sebanyak 53 derajat. Untuk penggambarannya, kan koordinat kartesiusnya 3,4. Jadi di kuadran 1 dan gambarnya gini. Ini R-nya 5, tetanya 53 derajat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai identitas kebalikan. Apa Del? Lanjut udah. Slide-nya. Nah. Untuk reciprocal relationship atau identitas kebalikan ini sendiri berbunyi kalau sin itu adalah kebalikan dari kosekan, lalu cos itu adalah kosinus itu kebalikan dari sekan, dan tangen kebalikan dari kotangen. Sehingga didapatkan definisi yaitu kosekan theta sama dengan 1/sin theta, lalu sekan theta sama dengan 1/kosinus theta, dan kotangen theta sama dengan 1/tan theta. Nah, persamaan ini bisa dibuktikan. Kita ambil misalnya yang pertama adalah kosekan theta sama dengan 1/sin theta. Nah, untuk membuktikannya ini bisa kita ambil dari salah satu salah satu ruas, misalnya kita ambil dari 1/sin theta ya. Benar. Gak enak kalau gak bisa, gak enak. Kedua ruas ini kita sama-sama bagi dengan X, menjadikan sama-sama kita kalikan dengan X. Jadi menjadi X per Y. Nah, X per Y ini kita ketahui merupakan persamaan dari kosekan, sehingga terbukti kalau kosekan itu sama dengan 1/sin theta. Kosekan theta sama dengan 1/sin theta. Nah, kalau misal kita coba menggunakan yang dari definisi dari kosekan, yaitu kosekan sama dengan maaf tadi salah ya. Maaf tadi salah. Maaf, saya ulangi tadi. Untuk yang 1/sin itu ya. 1/sin theta itu kan sama dengan 1 dibagi dengan Y per R. Y per R. Gimana Y ini seperti yang kalian tahu kan
Y itu depan dan R itu sisi miringnya ya. Jadi kalau kedua ruas itu kita kalikan R, akan menjadi R per Y yang merupakan definisi dari kosekan. Kalau kita menggunakan dari definisi kosekan sendiri, yaitu R per Y, kedua ruas kita bagi dengan R atau bisa kita bilang sisi miring, di mana nanti R dibagi R itu kan sama dengan 1, sedangkan penyebut itu akan menjadi Y per R. Nah, sedangkan Y per R sendiri merupakan definisi dari sin, sehingga akan menjadi 1 per sin. Maka dapat kita buktikan kalau kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Untuk yang sekan theta sama dengan 1 per cos theta itu cara pembuktiannya juga sama dengan yang kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Kalau kita Bisa ambil dari skip, Mas. Oh, ya, Pak. Oke, karena pembuktiannya sama jadi bisa saya skip ya. Nah, untuk contohnya sendiri mari kita buktikan kalau yang A itu sekan kuadrat theta dikali kosekan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta ditambah kosekan kuadrat theta. Nah, kita buktikan melalui yang sekan kuadrat theta ditambah kosekan kuadrat theta. Kan kita ketahui tadi kalau sekan theta itu kan sama dengan 1 per cos theta. Nah, karena ini kuadrat maka juga kita bentuk kuadrat. Sehingga sekan kuadrat theta ditambah kosekan kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta ditambah 1 per sin kuadrat theta. Nah, di sini kita samakan penyebutnya yaitu sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Sehingga pembilangnya akan menjadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, karena nanti dalam persamaan lingkaran, kalau tidak salah itu sin theta ditambah cos theta kan sama dengan 1. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu juga sama dengan 1. Jadi ini nanti persamaannya akan menjadi 1 per sin kuadrat theta dikali cos kuadrat theta. Nah, itu bisa kita pisah menjadi 1 per sin kuadrat theta dikali 1 per cos kuadrat theta. Sehingga karena kita tahu definisi tadi ya, 1 per sin itu adalah kosekan, sedangkan 1 per cos itu adalah sekan, sehingga kita dapatkan persamaan cos sekan kuadrat theta dikali sekan kuadrat theta. Sehingga ini terbukti kalau sekan kuadrat theta dikali kosekan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta ditambah kosekan kuadrat theta. Untuk yang B, cos A dikali kotangen A dikurangi sin A dikali tan A per kosekan A dikurangi sekan A sama dengan 1 ditambah sin A dikali cos A. Nah, untuk untuk membuktikan bahwa kedua persamaan ini sama, kita akan mengambil yang ruas kiri, yaitu cos A dikali kotangen A dikurangi sin A dikali tangen A dibagi kosekan A dikurangi sekan A. Nah, kan kita tahu kalau kotangen itu definisinya adalah sama dengan cos A dibagi sin A.
Sedangkan tan itu adalah sin A per cos A. Jadi kita dapat kita sederhanakan menjadi cos A dikali cos A per sin A dikurangi sin A dikali sin A per cos A. Dan untuk penyebutnya adalah 1 per sin A dikurangi 1 per cos A. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A per cos A dikurangi sin A. Coba dijelaskan dari mana? Benar, Pak. Itu yang itu kan misal kalau kita sederhanakan pertama kan itu bisa menjadi sebentar mana ya? Boleh ditulis di layar, Ya, Mas. Pak. Untuk pertama-tama kan itu nanti menjadi cos kuadrat alfa per sin alfa dikurangi sin cos kuadrat A per sin A dikurangi sin kuadrat A per cos A dibagi dengan cos A min
sin A per sin A cos A. Nah, itu nanti akan menjadi oh ya. Nah, kan tadi sudah kita dapatkan persamaan ini kan ya. Itu bagian yang pembilang nanti ini cos kuadrat A per sin A dikurangi sin kuadrat A per cos A itu kita samakan cos A. Sehingga nanti akan menjadi cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A per sin A cos A dibagi dengan cos A min sin A per sin A per sin A cos A. Nah, ini kedua ruas ini sama-sama kita kalikan sin A cos A sehingga akan menjadi persamaan ini tadi yang cos 3A cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A per cos A dikurangi sin A. Oke. Nah, ada pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, bisa dilanjut ke step berikutnya ya. Ya. Nah, untuk yang cos pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A per cos A dikurangi sin A ini bisa disederhanakan pembilangnya yang pangkat 3 tadi itu yang bagian atas bisa disederhanakan menjadi cos A dikurangi sin A dikali dengan cos pangkat 2A ditambah cos A sin A ditambah sin pangkat 2A dibagi dengan cos A dikurangi sin A. Nah, karena kita ketahui terdapat persamaan yang sama di kedua ruas, maka bisa kita hilangkan sehingga menjadi sebentar. Bisa ditambahkan Ya, mungkin Mas. Jadi kalau X kuadrat min Y kuadrat boleh ditulis di sebelah kanan atas. X kuadrat agak ke kiri Mas. Ya, sebentar. Ya. Mas, masih ingat pelajaran SMA sama dengan apa itu? Dalam kurung X plus Y dikali X min Y. Oke. Sekarang kalau X pangkat 3 di bawahnya yang barusan. Ya. X pangkat 3 min Y pangkat 3 sama dengan atau tambah di satu lagi di atasnya dekat contoh itu Mas. Tuliskan dalam kurung X plus Y kuadrat. Bukan di dekatnya contoh di tempat lain Mas. Oh ya. Bukan. Nulis persamaan baru di atas. Nah, di dekat contoh. Kiri lagi, naik. Bentar, biar aku aja dulu.
Ya, pangkat 3. X dalam kurung. Loh, jangan dihapus, Mas. X dalam kurung ya, X plus Y pangkat 2. Ya, Pak. Sebentar. Kok salah? Bagaimana tadi, Pak? Dalam kurung X. Masnya nulis di tempat lain. Jadi prasyarat untuk bisa menuliskan yang akan diselesaikan ini butuh beberapa. Yang pertama adalah X kuadrat min Y kuadrat. Sudah ditulis. Butuh satu lagi namanya dalam kurung X plus Y pangkat 2. Tapi bukan di situ, itu menyelesaikan yang ini. Ya. Di tempat lain. Iya, Pak. Iya, ini yang kosong, di sebelahnya contoh bisa. Ya. Dalam kurung X plus Y kuadrat sama dengan dari mana itu, Mas? Tunggu. Langsung saja. Masih ingat X plus Y kuadrat? Iya, Pak. Ya. Mana, Pak? Oke. Jadi untuk menguraikan cos pangkat 3A min sin pangkat 3A ini butuh 2 ini, ya. Jadi bisa diuraikan X pangkat 3, ditulis lagi, Mas. X pangkat 3 min Y pangkat 3 sama dengan ya, saya bantu. Untuk mendapatkan X pangkat 3, X ini harus dikalikan dengan berapa? X kuadrat, Pak. Kuadrat. Ketika dikalikan dengan X kuadrat, maka akan ada kalian ini. Apa ini?
X kuadrat kali Y min ya. Padahal di sini kan nggak ada, sebelah kiri kan nggak ada. Maka kita harus tambahkan dengan dan berapa? Supaya ininya hilang. Ini kan sudah min ya. Iya. Maka kita butuh positif X kuadrat Y kan. Ya. Nah ini harus dikalikan dengan berapa? Ini sudah ada X-nya. Maka dibutuhkan coba ini dikalikan dengan ini. Menghasilkan ya, jadi kalau ini dikalikan menghasilkan positif X kuadrat Y. Tetapi penambahan ini mengakibatkan ini. Berapa itu? Min X min XY kuadrat. Padahal di sebelah kiri nggak ada. Ya. Maka kita harus nolkan dengan cara menambahkan XY kuadrat. Ini bisa diperoleh dengan mengalihkan ini. Ya, X kali Y kuadrat. Ini kuadratnya di luar ya. Maka akan menghasilkan ini. Nah, yang terakhir, ini dengan ini menghasilkan negatif Y pangkat 3. Oke. Nah, ini kalau X-nya diganti dengan kosinus, Y-nya diganti dengan sinus, maka akan menghasilkan yang ini ya. Iya. Jadi, menyelesaikan soal identitas, Anda harus punya model persamaan-persamaan yang sudah dipelajari ketika SMA ya. Sinus kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 dan kesamaan aljabar ya. Ini diingat-ingat ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Jadi karena sudah didapatkan persamaan tadi, yaitu cos A min sin A dikali cos kuadrat A ditambah cos A sin A ditambah sin kuadrat A dibagi cos A min sin A. Karena ada persamaan yang sama, itu bisa kita hilangkan. Kan cos A min sin A dibagi cos A min sin A sama dengan 1 kan ya. Jadi yang benar bukan dihilangkan, bukan dicoret ya. Oh ya, tapi dibagi. Ketika dibagi sama dengan 1. 1 kali berapapun tetap yang nilai ini kan. Yang itu. Sehingga dapat menjadi cos kuadrat A ditambah cos A sin A ditambah sin kuadrat A. Nah, ini bisa kita pecah menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah cos A sin A. Maaf, tadi kan bisa kita bisa balik menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah cos A sin A. Nah, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1. Maka persamaan ini akan menjadi 1 ditambah cos A sin A. Maka terbukti kalau cos A
dikali kosinus A dikali kotangen A dikurangi sinus A dikali tangen A dibagi kosekan A dikurangi sekan A sama dengan 1 ditambah sinus A dikali kosinus A. Terima kasih. Cukup. Ya, jadi masih 2 lagi anggota kelompok yang belum presentasi. Iya, Pak. Ya, Di gantian materi ya. selanjutnya ini, Pak. Nah, ini catatan untuk semuanya ya. Ketika Anda presentasi menggunakan pembuktian atau menyelesaikan persoalan berbentuk persamaan, itu disetting tampilnya baris per baris. Jadi bukan langsung seperti ini ya. Jadi Anda tinggal gunakan fitur di Microsoft PowerPoint, itu ditampilkan satu persatu. Ya. Oke, silakan berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan ambil alih. Dan ketiga ada identitas perbandingan atau hasil bagi. Di sini ada tan dan kotangen. Kalau tan ada tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Dan kotangen theta adalah cos theta per sin theta. Kotangen ini adalah kebalikan dari tan. Kita ke contoh soal. Oke, di sini ada soal yang pertama ada sin theta ditambah sin x ditambah cos x dikali kotangen x. Di sini kotangen kita ganti menjadi cos x per sin x. Jadinya sin x plus cos x dikali cos x per sin x sama dengan sin x plus cos kuadrat x per sin x. Sama dengan karena membuat bawahnya menjadi sama, kita ganti yang sin x-nya menjadi sin kuadrat x per sin x ditambah cos kuadrat x per sin x. Sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per sin x. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadinya kita dapatkan hasilnya 1 per sin x. Ada yang belum paham? Atau ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita ketemu dengan tan. Karena di sini tannya ada kuadrat, jadinya kita ganti tannya menjadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Jadi kita dapat kesimpulan 1 per 1 ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Sama dengan, di sini karena ada 1, kita ganti satunya menjadi cos x per x untuk menyamakan penyebutnya. Jadinya kita dapat 1 per cos x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Coba perhatikan di baris ke berapa ini. Ini kan sama dengan 1 ya. Ya. Kenapa tidak langsung 1 itu kan sama saja. Ya. Bisa saja, Pak. Bisa saja kalau mau langsung pakai kuadrat bisa, atau langsung pakai yang tidak kuadrat bisa. Hasilnya sama saja. Baik, kita lanjutin dari sini cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Jadinya kita dapat hasil 1 per 1 per cos kuadrat x. Hasil dari 1 per 1 per cos kuadrat x adalah cos kuadrat x. Ada yang belum paham atau mau ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik. Kita lanjut ke bagian selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita akan sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Iya, terdengar. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke subbab identitas Pythagoras trigonometri. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya nih kepada kakak-kakak sekalian, apa sih identitas, apa sih Pythagoras? Gitu loh. Ada yang bisa menjawab? Mungkin dari kan tadi identitas itu tidak disinggung seperti apa. Identitas itu adalah ciri atau ciri untuk membedakan identitas salah satu identitas dan identitas lainnya. Jadi yang dimiliki oleh suatu persamaan. Jadi misalkan tadi ada identitas kebalikan. Nah, cirinya adalah dibalik itu tadi, ya kan? Terus habis itu identitas yang sebelumnya barusan seperti itu. Dan ini adalah kita masuk ke identitas Pythagoras. Jadi identitasnya adalah merujuk pada Pythagoras. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X, sama kotan kuadrat X plus 1 sama dengan cosecant kuadrat X. Ya, next. Karena kita membahas tentang identitas Pythagoras, maka kita harus tahu juga Pythagoras itu apa, ya kan? Pythagoras itu Pythagoras adalah kuadrat dari sisi terpanjang atau hipotenusa. Kuadrat hipotenusa itu sama dengan kuadrat sisi lainnya, kuadrat jumlah sisi lainnya, seperti itu. Dan di matematika sebelumnya kita sudah mengetahui kalau sin itu sin x-nya dikali sin theta aja, karena itu sebetulnya theta. Jadi sin theta sama dengan A per C, atau biasa kita biasanya C-nya bisa kita pakai R atau apapun penyebutannya tergantung kita menyebutnya seperti apa. Tapi di sini saya pakai sin theta sama dengan A per C, depan sama miring, atau depan sama per hipotenusa. Cos theta sama dengan B per C, B atau per sisi miring atau hipotenusa, atau B per C gitu kan. Habis itu tan theta adalah tan A per B, depan per samping. Oke, next. Nah, untuk pembuktian yang pertama, kita akan membuktikan identitas sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa memakai dari Pythagoras tadi, dan kita bisa pakai aturan sin depan miring sama cos samping miring dan sebagainya itu tadi, kita substitusikan ke dalam persamaan berikut. Jadi sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, di mana sin adalah A per C. A per C berarti dapat kita substitusikan A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Misalkan habis itu kita akan dapatkan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Karena kuadrat di luar kurung jika perpecahan itu sama dengan kuadratnya milik atas sama kuadratnya milik bawah. Habis itu kita udah penyebutnya udah sama, gitu kan? A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Misal habis itu kita kalikan C kuadrat. Maka didapatkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka rumus Pythagoras terbukti dari persamaan ini. Pak Edi, kata apa? Bentar.
Kenapa? Enggak, Pak. Tadi baca chatnya Pak Edi. Mungkin ada yang penting. Oke, selanjutnya kita akan membahas identitas yang kedua, yaitu tan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X. Di sini kita tidak perlu sampai ke segitiga tadi, kita cukup memakai identitas yang pertama tadi. Jadi dari sini kita bisa mengembangkan identitasnya jadi sin kuadrat X, karena per cos kuadrat X itu adalah tan, yang sudah dibahas di subbab sebelumnya, ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Kita ubah lagi yang sin kuadrat X plus cos kuadrat sin kuadrat X per cos kuadrat X plus 1, kita jabarkan lagi. Kita samakan penyebutnya. 1 sama, kalau ingin penyebutnya sama, berarti kan cos kuadrat X per cos kuadrat X. Dari situ kita bisa menulis seperti yang di bawahnya, itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Di mana kita tahu identitas sebelumnya adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 tadi, menjadi 1 per cos kuadrat X. Di identitas kebalikan, kita tahu kalau secant adalah 1 per cos kuadrat X. Jadi identitas kedua udah terbukti. Untuk yang ketiga, kita akan membuktikan 1 plus kotan kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Caranya hampir sama yang sebelumnya. Kita jabarkan dulu kotan kuadrat X-nya menjadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Jadi kita dapat persamaan lagi di bawahnya. 1 plus cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Dengan cara yang sama, kita samakan penyebutnya, satunya diubah jadi sin kuadrat X plus sin kuadrat X, maka kita dapatkan sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Kita substitusikan lagi identitas yang pertama tadi, jadi 1 per sin kuadrat X. Di identitas kebalikan, kita sudah membuktikan, jadi 1 per sin kuadrat X sama dengan cosecant kuadrat X. Jadi terbukti. Untuk yang selanjutnya ada latihan soal. Mungkin ada kakak-kakak dan mbak-mbak yang mau mengerjakan. Silakan diberi waktu. 5 menit ya. Oke, yang belum tercatat di Zoom, sudah saya share di kolom chat ya. Ali juga belum itu. Nggak punya akun Student Mail? Iya, maaf Bapak, tadi udah coba login tapi belum bisa, jadi pakai akun email biasa dulu biar bisa presentasi. Ya, sebelum 8.40 ya, kalau mau login ulang. Iya, Bapak. Bukan join Zoom ya. Jadi join Zoom itu ada 2. Anda join Zoom pakai mail student mail, atau akun biasa. Kalau Anda pakai akun biasa, itu tidak tercatat. Beda ya. Jadi kalau Anda join pakai student mail, otomatis tercatat. Bisa dibedakan ya. Saya cek lagi. Ya, masih 30.
Kalau masih berarti sama dengan yang saya share barusan. Jadi silahkan log out dulu dari Zoom, kemudian login kembali menggunakan student mail. Oke, siapa yang mau nyoba ini? Nadila Fatimah, nomor 1. Satu baris saja. Ada Nadila? Di sini tercatat hadir. Nadila? Oke, Nadila tidak ada ya. Ada, Pak. Silakan satu baris. Satu baris. Nomor 1. Uraikan. Maaf, Pak, tadi kepencet angkat tangan. Diulang. Tadi kan sudah diuraikan. Kalau ada X ditambah Y kuadrat, sama dengan berapa? X kuadrat ditambah 2X-Y ditambah Y kuadrat. Ya, itu tinggal diuraikan. Sebentar, nih kelompok penyaji, ini kan identitas. Sebelah kanannya apa? Nomor 1. Iya, Pak, sebentar. Maaf Bapak, di sini kita menyediakan 6 soal. Apabila tidak bisa dibahas semua, Bapak bisa pilih mana saja soal yang akan dibahas. Suaranya kecil. Di sini kita menyediakan 6 soal. Di sini apabila waktunya tidak mencukupi, bisa dipilih saja Bapak soal mana yang akan dikerjakan sama anak-anak. Ya sudah, ini kan 1, 2, 3, selesaikan. Kenapa? Sulit. Bukan Bapak, kita ada 6 soal. Di sini kalau soal yang pertama sekiranya terlalu mudah atau ada yang kurang, kita bisa ke soal yang lainnya. Soal 1 itu mudah, ditunggu dari tadi nggak? Belum. Mana Nadila? Ini kok jadi sin 2A itu, Mbak? Apa X? X, Pak. Maaf, Pak. Nadila bisa nggak?
NIM 39. Najwa. Hadir? Najwa? Oke, terakhir. Najwa. Iya, Pak. Silakan dikerjakan. Satu baris. Nomor 1. Benar, Pak. Dibacakan aja, Mbak. Waktunya terus berjalan nih. Cos X plus sin X kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan cos kuadrat X, 2 cos X sin X plus sin kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah 2 lanjutkan. Kira-kira bisa kalau UAS nanti ini. Satu soal butuh waktu berapa menit ini? Untuk soal nomor 1 apa boleh dipandu oleh pemateri, Pak? Silakan. Ini nomor 1 kita tahu dari X plus Y dikuadratkan itu X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Jadi untuk ini cos X plus sin X dikuadratkan bisa kita uraikan jadi cos kuadrat X ditambah 2. Aku tuh hujan deras lagi gitu loh. Mas Angga dimatikan. Ditambah sin kuadrat X. Dan yang bawah cos X min sin X dikuadratkan jadinya cos kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X.
ditambah sin kuadrat X. Dari aljabar yang X min Y dikuadratin X kuadrat min 2XY sama dengan X kuadrat dikurangi 2XY plus Y kuadrat. Nah, kita tahu dari identitas Pythagoras kan cos kuadrat X sama sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi kita bisa buat ditulis langsung 1 aja. 1 ditambah 2 sin X cos X. Per yang bawah juga cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu kan bisa kita tahu kalau misalnya dijumlahin sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 2 sin X cos X. Nah, buat yang 2 sin X cos X ini kita bisa ubah jadi sin 2X. Dari mana itu ada di identitas sudut ganda yang akan dijelaskan kelompok selanjutnya. Jadi kalau sin 2X ini kita sebenarnya dari persamaan sin X ditambah X sama dengan sin X cos X ditambah cos X sin X. Nah, maka dari itu sin 2X, ini sin 2X sama dengan 2 kali sin X plus sin X cos X. 1 ditambah sin 2X per 1 min sin 2X. Maka soal identitas ini itu terbukti kalau misalnya cos X plus sin X kuadrat per dalam kurung cos X min sin X kuadrat sama dengan 1 ditambah sin 2X per 1 min 2X. Untuk yang nomor 2 dipandu juga atau bagaimana Bapak? Coba Ninin, Febi Yulianti, hadir? Sebenarnya ketika ditunjuk untuk mengerjakan soal itu kesempatan ya. Jadi Anda bisa menabung poin untuk membantu nilai UAS atau UTS. Ini hadir tidak? Satu kali lagi, Ninin. Lanjut yang berikutnya Nabila Rizkia Adisti. Nabila. Yang terakhir, Nabila. Aldiansyah Viko Ardana. Untuk Aldiansyah itu resign kalau nggak salah Pak. Oke, lanjut. Kamila. Saya Bapak hadir. Silakan. Nah, itu dijabarkan dulu yang atas sama yang bawah. Yang atas kalau dijabarkan kan jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah 2 sin X kali cos X. Langsung Kamila ditulis, itu Mbak. nomor 2.
Oh, nomor 2. Saya kira nomor 1. Ya, sebentar Bapak, saya belum mengerjakan yang nomor 2. Soalnya dari tadi masih nyoba login pakai akun email yang UNED, tapi gagal-gagal terus Bapak. Jadi saya leave masuk gitu Bapak. Ini sekarang saya masih pakai email pribadi Bapak. Nggak bisa masuk lewat UNED. Oke, nanti saya catat. Oke. Langsung aja Mbak, yang kedua. Atau idenya diapakan? Biar dituliskan sama presenter. Oh. Jadi ketika membuktikan sebuah soal identitas, Anda bisa bergerak dari kiri atau ruas kiri yang diuraikan, atau bisa juga dari ruas kanan yang dioperasikan ya, atau dijalankan. Tapi bisa juga dua-duanya. Cuman, jadi kalau dua-duanya itu sama-sama dijalankan, nanti diusahakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi kalau ujian ya, itu sebaiknya satu sisi saja. Karena kelihatan kurang apa ya. Jadi kalau Anda misalkan gini, di kertas buram ya, menguraikan sebuah soal identitas. Ini sama dikerjakan mentok, kerjakan yang kanan, kerjakan gitu, sampai sama dengan yang ruas kiri. Tapi nulisnya ya di jawaban atau di lembar jawaban itu pilih salah satu. Jadi mau yang mana yang mau diuraikan? Kalau kiri, maka yang tadinya di sebelah kanan itu dibalik aja. Ya, jadi dibalik, yang terakhir dijadikan atau yang pertama dijadikan terakhir. Seperti itu. Jadi kurang apa aja, kurang elok gitu ya. Silakan Kamila idenya aja. Misalkan satu mau diapakan gitu, biar ditulis. Satunya dipindah ke kanan jadi sin theta tan theta per 1 min cos theta itu jadi sama dengan secant theta ditambah 1 gitu mungkin Bapak. Kalau sudah dipindah terus diapakan? Terus diapakan ya? Bentar Bapak, saya masih belum kepikiran. Oke, lanjut ya. Nashwa, Salsabila. Iya Pak, saya hadir. Silakan, lanjutkan. Jadi itu kan sin theta dikali tan tetanya itu dipecah Pak. Tan theta itu kan sin theta per cos theta. Oke. Jadinya nanti, ya. Bisa ditulis Mbak. Saya pakai HP Pak, jadi agak sulit Bukan, buat nulis. biar dibantu sama Iya. Ini siapa? Aprilia ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, silakan. Oke, terus? Nanti itu hasilnya jadinya sin kuadrat theta per cos theta. Tuh. Yang kanan dihapus, Mbak. Loh, yang kanan. Ruas kanan. Jadi kita menguraikan ruas kiri ya. Berarti min 1 dulu, Mbak. Min 1. Sama dengan sin kuadrat lanjutnya Mbak. Lalu itu 1 min cos theta itu kan sama dengan sin theta Pak. Soalnya kan sin theta ditambah cos theta sama dengan 1. Yang mana? Yang bawah? Iya, yang bawah Pak. Yang 1 min cos theta. Itu kuadrat. Oh iya, kuadrat ya Pak. Sebentar Pak. Apa ya?
Oh, berarti 1 min cos theta itu 2 sin kuadrat theta per 2 itu, Pak. Untuk yang 1 min cos theta itu dijabarkan menjadi 2 sin kuadrat theta per 2, Pak. Dari mana? Sebentar, Saya Pak. coba siapa Aprilia mungkin. Diapakan langkah berikutnya? Kalau Kata langkah kuncinya berikutnya, saja. ya, yang satu itu bisa Dijadikan? dijadiin suatu pecahan gitu. Ya, silakan. Konjugasi. Bisa, paham maksudnya, Nasila? Jadi 1 dijadikan Kayak contohnya 1 dijadiin A per A kayak gitu. Contohnya. atau sebenarnya disamakan penyebutnya ya? Nah, kalau Dilanjutkan. saya yang lanjutin atau gimana, Pak? Mana Nasila? Oh, saya, Pak, hadir, Pak. Iya, ayo lanjutkan. Sebentar. Berarti ini oh, yang min satunya itu ya, Pak, yang dirubah jadi Iya. Oh, iya. Saya kira saya tadi ngerubah yang bawahnya sin kuadrat theta per cos theta itu, Pak, yang 1 min cos theta itu. Itu sudah dalam pecahan, sudah susah itu. Nanti kalau kamu uraikan lagi lah tambah susah. Iya, Pak. Ya. Berarti disamakan penyebutnya berarti 1 itu 1 min cos theta, Pak. Oke, lanjut Mbak. Ditulis Mbak Aprilia. Permisi, Oke. Pak. Boleh dilanjutkan? Untuk yang 1 itu, kalau buat saya sendiri itu dijadiin 1 plus cos theta per 1 plus cos theta supaya nanti yang bawah itu biar jadi cos kuadrat theta gitu, Pak. Dari aljabar itu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Apa tetap minus atau plus? Tanyakan Najwa. Najwa Tetap. Itu, iya Pak, mending diganti saja. Jadinya itu 1 plus cos theta per 1 plus cos theta. Jadi kalau dikalikan hasilnya 1 min tadi A min X min Y dikalikan X plus Y sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Oke. Nah, 1 min cos kuadrat theta itu tidak lain adalah sin kuadrat theta, Pak. Betul. Oke, lanjut. Yang atas sekarang. Atau yang lain? Ya, sebenarnya ngoreksi itu gampang ya. Kasih soal, bisa enggak ya? Salsabila. Ada Salsabila? 840 sudah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada kuliah setelah ini? Ada, Pak. Logika. Baik. Ya, jadi kita cukupkan perkuliahan hari ini ya. Jadi yang hadir di Zoom tapi dipanggil nggak ada, jadi catatan buat saya ya. Identitas trigonometri silahkan berlatih ya. Jadi memang butuh ketelatenan ya untuk mencari pola supaya ruas kiri dengan ruas kanan itu pada akhirnya sama ya. Dan itu keterampilan saja ya. Jadi banyak berlatih pasti bisa. Jadi usahakan pada saat UAS nanti ya jangan lama-lama lah ngerjakan ya. Nanti Anda bisa ngerjakan cuma 1 soal nanti ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dulu. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, saya Pak. akhiri ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima